Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudaraku yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang dakwah ilallah. Dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya dakwah? Apa hukum dan apa keutamaan dakwah ilallah? Pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk berdakwah atau mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di setiap waktu, di setiap tempat, karena Islam adalah agama yang menuntut pengikutnya atau pemeluknya untuk berpikir secara manusiawi, sangat peduli dengan kemanfaatan manusia secara seluruhnya, dakwah secara kemanusiaan. Dengan cara apa? Dengan cara tabligh, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa membeda-bedakan antara manusia dari bangsa apapun, dari jenis dan kulit seperti apapun, tanpa membedakan warga negara mana, tanpa membedakan strata sosial seperti apa. Dari sini kemudian nampak tabruz ahamiyatud da'wah, pentingnya dakwah ilallah pada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini poin-poin pentingnya dakwah. Yang pertama adalah nasrul Islam, menyebarkan Islam, menyampaikan agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memberikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia, mengajarkan mereka agama mereka. Ketika sudah Islam, diajarkan Islam itu kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tahu mana batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan, yang telah ditentukan oleh syariat ini. Kemudian di antara pentingnya dakwah adalah istiqomah. Istiqomatu hayatin nasi umuman, kehidupan manusia menjadi istiqomah, stabil, karena mereka berjalan di atas kebenaran, mereka berjalan di atas nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai yang sama-sama dipahami. Kemudian pentingnya dakwah yang berikutnya adalah sumu akhlaqin nas, bagaimana caranya meningkatkan kualitas akhlak manusia. Sehingga apa? Sehingga semakin sedikit keluar gangguan-gangguan, perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Di antara pentingnya dakwah adalah tahqiqu sa'adatid da'in wal mad'uin, merealisasikan kebahagiaan juru dakwah dan mereka yang didakwahi. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah dakwah. Tujuan tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Kemudian yang juga menjadi pentingnya dakwah adalah hifdzul amwal, menjaga harta. Ketika tahu mana hak, mana yang batil, maka dia akan bisa menjaga hak milik orang lain, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga darah agar tidak ditumpahkan secara semena-mena, tidak berbuat kerusakan, keburukan, dan tersebarlah dengan yang seperti ini tumakninah, ketenangan di tengah masyarakat. Itu pentingnya dakwah dalam Islam. Ketika dakwah itu dijalankan dengan benar, atau disampaikan dengan benar, atau isi yang disampaikan benar. Apa hukumnya?
Apa hukum berdakwah? Dalil-dalil telah menunjukkan dari kitab dan sunnah akan wajibnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah fardu atau faraid dengan dalil yang banyak sekali. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan beberapa, surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada minkum di antara kalian, ummah, sekumpulan, kelompok orang, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Demikian itulah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Firman Allah yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u dengan sighah fi'il amr, kata perintah. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, wajadilhum billati ahsan. Debatlah, diskusikanlah dengan cara yang baik. Firman yang lain, wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin. Serulah kepada Allah dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Ayat-ayat yang semakna banyak sekali menunjukkan akan bahwasanya pengikut Rasul mereka adalah duat, para dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum ahlul basair, mereka lah yang mengetahui, memiliki basirah, pandangan yang benar terhadap dunia ini. Para ulama telah bersepakat atau telah menyampaikan bagaimana bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berhukum fardu kifayah. Tadi disebutkan wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian ummah, sekelompok orang. Apa keutamaan dakwah pada Allah Subhanahu wa taala? Keutamaannya adalah di antaranya adanya keutamaan dai, qad warada fi fadl du'at wa da'iyah, terdapat keutamaan tentang dakwah ini, baik yang dai maupun ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan keutamaannya bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ahsan qawlan, perkataannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan dirinya saya adalah orang yang beriman. Ayat yang lain, qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku. Ketika kita berdakwah, berarti dia sedang berada di atas jalannya Rasulullah SAW, jalannya manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Aku menyuruh kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah petunjuk orang-orang yang atas basirah aku petunjukku dan orang-orang yang mengikutiku. Dalam hadis disebutkan banyak sekali keutamaan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang dalla, menunjukkan atas kebenaran kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau beri hidayah, petunjuk pada seorang, itu lebih baik daripada humrin na'am. Humrin na'am itu adalah hewan tunggangan yang paling mahal. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, nabi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.